Ngobrol. Ngopi bareng orang terkenal. Seruput, seruput, seruput. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah telah menyatakan kondisi new normal untuk memulihkan perekonomian. Nah, bagaimana masyarakat dan pelaku usaha itu mensikapinya? Pemirsa, apakah ingin tahu new normal itu peluang ataukah suatu tantangan? Nah, kalau pengen tahu, yuk ikutin saya, kita cari tahu, kita ketemu dengan narasumber. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Viro TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di acara Ngopi bareng orang terkenal. Ya, kali ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan narasumber kita. Beliau Bapak Wahyu Kota Bumi. Ya, beliau adalah Kepala Cabang BNI Syariah Purwokerto. Ya. Kali ini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan new normal. Ya, bagaimana strategi atau tips yang bisa diberikan mungkin nanti kepada masyarakat dan pemirsa sekalian agar kita masyarakat, pelaku usaha bisa menghadapi new normal dengan sebaik mungkin. Ya, assalamualaikum Pak Wahyu, terima kasih. Ini sudah diberikan kopi. Ya, saya icipin dulu. Asik, ya. Silakan. Ya. Diicip dulu. Ya. Ini Nikmat ya, Dok, ya? Alhamdulillah. Ya, jadi lebih segar, lebih semangat ya. Betul. Ya, ini Pak Wahyu, ini kan Indonesia mulai viral dengan pandemi ya, pandemi COVID, virus corona itu sekitar pertengahan Maret ya, itu mulai booming ya, dan sekarang sudah awal Juni, jadi mungkin sudah 2,5 bulan, hampir 3 bulan. 3 bulanan. Iya. Betul. Jadi BNI Syariah terutama di Purwokerto, saya kira mungkin punya data-data sejauh mana sih sebenarnya efeknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama di kota Purwokerto dan sekitarnya. Baik, saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tadi sudah warahmatullahi wabarakatuh. diperkenalkan Pak Dokter. Menyambung pertanyaan Pak Dokter. Jadi kami dari sisi perbankan memang bersentuhan langsung dengan sisi bisnis yang ada di sekitar kita, terutama mungkin Purwokerto dan lingkup kerja kami itu meliputi 5 kabupaten yang dulunya adalah Keresidenan Banyumas. Mana aja nih berarti ya? Berarti Banyumas, kemudian Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, sama ke Wonosobo. Ya. Mungkin Wonosobo ya, yang bukan dulu Keresidenan ya. Iya, masih Kedu ya kalau dulu. Kedu. Salah Kedu ya. Cukup luas areanya. Nah, mungkin apa yang terjadi di BNI Syariah pun itu mungkin bisa jadi mencerminkan yang terjadi di bank-bank lain.
dari beberapa bisnis kita ini ternyata dampak corona ini sangat menyeluruh. Tadinya kita perkirakan hanya beberapa sektor saja, hampir semua sektor kena. Dan kenanya pun tidak sekaligus, jadi bertahap loh. Jadi ada yang kena pada saat di bulan akhir Februari, kemudian Maret, kemudian terasanya di April bahkan Mei, bahkan ada yang baru terasa di bulan Juni ini. Ada. Indikasinya apa? Jadi pada saat kita kolek semua data dengan kejadian ini kan kita hubungi semua nasabah seperti apa kondisi mereka. Nasabah mitra BNI Syariah. Syariah. Dan ternyata hampir 20% nasabah itu memang mengalami kesulitan bayar. Karena bisnis mereka nggak jalan, yang bekerja juga ada yang karena WFH gitu. Jadi ada tunjangan-tunjangan yang tidak dihilangkan. Kita belum bicara yang lebih parah PHK ya, Pak. Baru-baru yang masih tetap bekerja. Gitu. Seperti contoh misalnya guru ini sekarang mereka pembelajarannya melalui WhatsApp, melalui media web seminar, daring dari rumah, gitu dari rumah, sehingga mungkin ada beberapa tunjangan yang dihilangkan. Kemudian juga ada anak-anak produksi, kemudian juga industri yang walaupun masih jalan tapi mereka kena shift karena harus ada physical distancing. Jadi dari 20% itu ternyata sektor yang paling besar adalah perdagangan eceran. 25%. 25%, iya. Sangat terpukul itu mereka. Contohnya apa aja tuh yang contohnya kelontongan, kemudian juga makanan, kemudian juga fashion juga itu kemana? Snack, kuliner itu, kemudian juga banyak lah contoh yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua manufaktur hanya sekitar 10%-an. Kemudian sampai ke sisi peternakan pun sama kena juga. Pertanian olahannya yang kena. Jadi memang yang terdampak dengan adanya virus ini dua hal. Kalau kita lihat dari sisi market ada dua hal. Pertama market behavior, kedua adalah daya beli. Behavior dan daya beli. Behavior maksudnya gini. Jadi sekarang dengan adanya WFH, kemudian kita social distancing. Kemudian juga pembatasan. Orang sekarang ini cenderung belanja itu, membeli sesuatu itu melihat bisa nggak dia delivery langsung ke kita tanpa kita keluar. Jadi kemudian yang kedua, higienis nggak barang yang kita beli. Jadi sekarang kesadaran masyarakat itu sudah tinggi. Mulai tinggi ya. Yang seharusnya mungkin sejak dulu ya dok ya. Betul. Jadi kalau pengusaha yang tidak siap dengan itu, betul. Ya akan tergilas malah ya. Tergilas ya. Tapi di balik itu ada beberapa pengusaha yang ternyata bisa keluar dari kesulitan ini. Jadi mereka tidak hanya survive, tapi mereka bisa mempertahankan bisnisnya. Kalau survive kan lain dengan mempertahankan bisnis ya. Ada beberapa yang dulu ngelola rumah makan gitu dong. Sekarang dia memproduksi frozen. Frozen dijual secara online. Pesan nanti di. Nah mereka kolaborasi dengan bisnis delivery seperti ojol, kemudian juga Grab gitu. Mereka kerjasama dengan itu, tapi bentuknya berubah. Kalau dulu gitu dia itu kan makanan dipesan ojol, tapi yang sudah jadi. Sekarang dia frozen dengan bumbu-bumbunya semua kering. Lebih tahan lama. Jadi ibu-ibu tidak khawatir lagi mereka beli makanan kemudian dimasak di rumah kan lebih safe. Iya betul. Ada itu yang punya jalan keluar. Macam-macam ternyata orang-orang jalan keluar. Laundry misalnya, usaha laundry mereka mengekspos kebersihannya dok. Bahwa di tempat dia itu diproses secara higienis.
Bahkan saya keliling gitu ada jasa cukur, dok. Ternyata mereka juga udah menetapkan paket sanitasi. Ada paket sanitasi. Jadi yang pakai kan kalau resiko tertular itu dari barang yang dipakai bersama. Contohnya alat ini alat apa ya kalau cukur? Selimut ya. Selimutnya. Jadi mereka menerapkan apa namanya? Jadi selimut dari plastik yang sekali pakai. Stylistnya pakai sarung tangan, masker. Itu lumayan, memang lebih mahal daripada tarif biasa. Tapi mungkin itu yang dicari masyarakat. Yang dicari masyarakat. Sekarang betul. apa artinya 10 nambah 10.000 20.000 tapi kita kena gitu. Betul. Iya. Jadi ada perubahan perilaku. Di mana dengan adanya virus corona ini, COVID ini, kemudian masyarakat lebih hati-hati, sehingga merubah perilaku customers ya. Sehingga ini menjadi tantangan ya bagi para pengusaha. Bukan berarti mereka nggak bisa bisnis lagi. Ya, betul. Kemudian satu lagi behavior dan daya beli. Jadi kalau daya beli, kalau kita balik ke masa kuliah dulu, dok, teori Maslow itu yang piramida 5 itu yang kebutuhan. Jadi ada apa yang saya butuhkan dengan apa yang saya inginkan kan berbeda gitu. Jadi masyarakat dibutuhkan dan diinginkan. Jadi masyarakat itu sekarang ini sedang memenuhi apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Jadi teori Maslow itu ada 5 piramida. Yang pertama adalah fisiologi, jadi kebutuhan fisik, makan, minum, kebutuhan dasar, makan, minum, pakaian gitu. Itu yang dibutuhkan. Dan kemudian kedua, kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman itu barang harus tersedia, stok harus tersedia dan lain-lain. Kemudian juga harus kitanya tidak menimbulkan resiko, yaitu tadi safety, sehat dan lain-lain. Seperti empon sekarang laku, dok. Iya, betul. Karena kebutuhan. Empon yang dulu anak-anak kecil itu nggak dianggap. Sekarang ini laku keras. Dengan catatan tadi go online go online. Memang betul ada beberapa toko atau penyedia jualan itu sudah menerapkan protokoler COVID yang ketat. Nah itu mungkin bisa juga orang datang kalau ke tempat seperti itu. Tapi kalau ke protokoler kesehatannya kurang ketat, mungkin orang jadi takut datang. Ya. Bukan malas, takut ya. Malah menjauhi ya. Malah menjauhi. Ya. Ini pemerintah sekarang kan menerapkan new normal. Betul. New normal di mana dengan tujuan untuk meningkatkan roda perekonomian agar jalan. Nah, menurut Bapak new normal ini tantangan atau peluang nih? Ya, terutama pelaku usaha nih. Ya, betul. Jadi ini menimbulkan tantangan sekaligus juga opportunity. Jadi bagi beberapa, menurut saya yang kreatif itu akan yang bisa bertahan ya. Jadi sekarang ini bukan masanya survival ya. Kemarin survival itu 2-3 bulan yang dokter sampaikan, itulah masa survival. Karena pada saat itu memang tidak ada mobilisasi orang gitu. Hampir semua orang di rumah. Nah sekarang sudah mulai dilonggarkan, berarti aktivitas roda perekonomian harusnya bisa berjalan lagi dengan protokol kesehatan tadi yang ketat. Nah, beberapa pengusaha memang harus mulai kreatif, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Yang tadi disampaikan go online itu mungkin tidak hanya masalah promosi tapi delivery juga. Promosi melalui online tapi delivery-nya nggak nyampe, ordernya, informasinya gitu. Delivery order. Kemudian bank di sini, bank juga nanti memfasilitasi dengan transaksi non tunai, sehingga pembayaran itu bisa
Kalau di BNI Syariah dengan mobile bankingnya, Mobile banking. mobile bankingnya, dan nanti mungkin ada yang kita baru disetujui nih dok, baru disetujui oleh regulator. Jadi nanti kita akan menerbitkan, ini jadi sekalian promo nih. Iya, biar apa? Nih, biar masyarakat Jadi, tahu nih. Teman-teman, jadi nanti BNI Syariah akan menerbitkan kartu elektronik, Kartu elektronik. alat pembayaran elektronik. E-money. E-money. Seperti e-money. Ya, seperti Ya. e-money. Namanya Hasanahku. Hasanah. Dompet elektronik ya. Dompet elektronik, Namanya ya, Hasanahku. ya. Nanti itu menjadikan alat pembayaran. Nanti kartu itu akan collab dengan segala jenis marketplace yang ada, sehingga nanti memudahkan. Tidak ada bedanya dengan Oppo dan lain-lain. dan lain Cuman ini sebagainya. perdana. Begitu. Ya. Jadi Ditunggu aja itu. betul. Iya. Jadi mempermudah ya. Mempermudah ya. Jadi tidak kontak langsung dengan Betul. antara penjual dan pembeli dan Betul. sebagainya, Tidak kontak sehingga langsung. kita juga bisa menjaga ya kan Betul. kesehatan kita juga gitu. Jadi kalau sekarang cukup dengan online nih berarti nih, Betul. lewat Cukup HP dengan kita online, bisa lewat HP semuanya jual bisa beli jual semua beli. kan. Dan Jadi, barang datang. barang langsung datang ya. Jadi memang harus go online, kemudian juga menerapkan jadi misalnya dokter punya usaha catering dok, dokter karena mengerti gitu, mungkin dokter akan apa namanya, akan hati-hati dalam bisnis proses di catering. Jadi menggunakan pengaman segala macam, bahkan penahan mulut supaya tidak ada muncratan ke makanan dan lain-lain. Nah, sekarang itu tuh harus diekspos dok. Jadi nggak cukup diinformasikan kami aman gitu, tapi bisnis proses yang bikin aman apa gitu iya, ya? yang bikin aman apa? Apa yang ditawarkan Iya, untuk bikin aman bikin gitu ya? aman. Ya, Nah, ya, itu ya. harus diekspos ke masyarakat. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha, Para pelaku usaha. ya, terobosan-terobosan Betul, apa terobosan. yang sehingga pembeli itu bisa merasa nyaman, merasa aman, merasa gitu. nyaman dan aman. Nah, sehingga yakin untuk melakukan transaksi. Betul. Ya, oke. Nah, ini apa nih yang terobosan apa selain tadi e-money yang dilakukan oleh BNIS untuk bisa mendongkrak roda perekonomian dalam era new normal ini? Betul. Tadi sudah disampaikan ada beberapa kita melakukan relaksasi dok untuk mendukung para UKM, relaksasi pembiayaan. Relaksasi pembiayaan. Sehingga untuk jangka waktu tertentu selama masa COVID ini belum berakhir, masa krisisnya belum berakhir, itu angsurannya kita perkecil sehingga mereka mampu. Jadi kalau sisi daya beli yang terpukul tadi, mereka menjadi mampu, yang semula nggak mampu ngangsur sekian, sehingga mampu mengangsur. Dengan demikian mereka kan mungkin muncul ketenangan dan bisa muncul menatap ke depan untuk usahanya diapain lagi nih supaya nanti menghadapi era new normal atau yang baru mereka bisa survive, bisa bangkit. Peluang ini akan apa ya, karena orang udah lama terkungkung mungkin bisa jadi booming gitu. Nanti itu ada masa-masa booming. Ibaratnya udah lama terkungkung di rumah, Betul. tiba-tiba pengen keluar gitu ya. Kalau ikuti fase-fase yang ditetapkan pemerintah kan ada fase 1, fase 2, fase 3. Kalau nggak salah fase 3 itu mulai tempat-tempat wisata mulai dibuka dengan protokoler khusus. Nah, itu juga mungkin bakal lagi booming ya. booming juga. Yang tadinya lebaran beli baju baru gitu ya, menahan-nahan ini kan, nanti setelah dibuka, nah ini saatnya nih Boleh beli jadi. baju baru Boleh nih. jadi. Borong nih ya. Borong, boleh jadi. Oke, Pak Wai, ini mungkin pertanyaan mungkin kita pamungkas kita mungkin ini buat masyarakat dan pemirsa penonton sekalian. Tips apa, saran-saran apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai customers, kemudian pelaku usaha agar roda perekonomian ini bisa kembali pulih?
Jadi pemirsa ya, pemirsa nyebutnya. Jadi kami harapkan era new normal itu kita boleh kegiatan aktivitas normal seperti dulu dengan protokoler kesehatan yang cukup ketat. Antara lain cuma 3 kok kuncinya adalah pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, sama physical distancing. Jadi kita harus jaga jarak. Kayak gini nih nggak boleh deket ya. Iya, kayak gini. Kita nggak Ini kan pakai udah masker ya? 1 meter lebih Iya, dikit. ini nggak gitu. boleh deket. Nggak boleh dekat. Dan Iya. nanti mungkin para usahawan yang dalam hal ini memproduksi kebutuhan masyarakat gitu. Mereka juga pasti, saya yakin pasti menyesuaikan dengan protokol yang tersebut. Dan mereka dalam penjualannya juga menggunakan protokol yang ketat. Kemudian di tempat bisnisnya juga sudah bisnis prosesnya juga sudah menerapkan higienis gitu. Kemudian juga upayakan lebih banyak transaksi dengan non tunai, sehingga resiko untuk bersentuhan dengan barang-barang ataupun dengan orang lebih sedikit. Itu aja Ya. nasihat saya. Oke, itu pemirsa sekalian ya, sudah jelas sekali, sudah gamblang sekali tadi sudah dijelaskan oleh narasumber langkah-langkah apa saja, tips apa saja, dan yang harus dilakukan oleh kita, masyarakat, pelaku usaha, customers, ya, produsen dan sebagainya, agar kita bisa survive dan mungkin nanti malah bisa meningkat, Bisa ya? meningkat. bisa meningkat ekonomi kita, Minimal kembali ke semula. minimal kembali ke semula. Jadi harus tetap semangat ya, jaga protokol kesehatan dan jaga kita keluarga kita, masyarakat ya, agar selalu tetap aman, sehat dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Bapak Baik, Bayu. terima kasih. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.